Assalamualaikum Mina. Ya, kembali lagi di Lensa Memandang. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang bencana alam. Let's go. Ya, jadi beberapa hari yang lalu, tanggal 28 Juli 2026, Jepang kembali dilanda gempa dengan kekuatan 7,1 magnitude. Gempa ini terjadi di prefektur Kumamoto, di daerah selatan dari negara Jepang. Jadi gempa berskala 7,1, ya perlu kita benar-benar sadari itu adalah gempa dengan magnitude yang besar ya teman-teman. Tapi di balik dahsyatnya gempa yang merusak beberapa infrastruktur seperti bangunan bersejarah Kastil Kumamoto yang beberapa bagiannya itu roboh, ada mall juga yang roboh, jalanan yang rusak, jembatan juga yang roboh, dan tempat saya lihat itu ada kereta yang terguling. Ya, despite all of that, ada satu hal yang membuat saya pribadi itu takjub. Apa itu? Dampak kerusakan seperti bangunan, infrastruktur dan lain-lain, dan juga korban jiwanya itu relatif minimal bila dibandingkan dengan skala magnitude gempanya. Dan dengan gempa berskala 7,1 magnitude, korban jiwa per hari ini yaitu tanggal 31 yang telah tercatat sekitar puluhan orang, dan yang luka-luka sekitar ratusan orang. Coba bayangin kalau gempa berskala 7,1 ini terjadi di negara-negara lain, terutama di negara-negara berkembang. Kemungkinan besarnya adalah banyak bangunan yang rata dengan tanah, korban jiwa yang melayang juga banyak, ribuan, puluhan ribu, bahkan mungkin bisa sampai ratusan ribu. Tapi hal ini tidak terjadi dengan gempa yang terjadi di Kumamoto beberapa hari yang lalu. Kok bisa? Kenapa bisa terjadi? Apakah orang-orang Jepang itu sekedar beruntung saja? Jawabannya adalah tidak. Jadi hal ini adalah buah dari sistem mitigasi bencana yang telah disiapkan selama puluhan tahun ke belakang. Saya akan breakdown variabel-variabelnya. Jadi yang pertama adalah dari sisi teknologi. Jepang itu adalah salah satu negara yang paling maju dalam urusan teknologi, terutama untuk masalah mitigasi bencana alam. Salah satu yang paling menonjol adalah early warning systemnya atau sistem peringatan dini. Jadi sebelum gelombang gempa utama yang merusak itu sampai ke permukaan, warga Jepang akan menerima sinyal peringatan ke HP masing-masing yang memperingatkan bahwa akan terjadi gempa. That's a big one. Earthquake. Earthquake. Oh my god, it's big. I gotta go outside. Earthquake. Hitungannya dalam detik, bukan dalam menit. Tapi dalam detik pun itu sudah krusial, sudah cukup untuk orang merunduk, mencari tempat aman seperti di bawah meja, mematikan kompor misalnya, ataupun kendaraan-kendaraan umum maupun pribadi. Beberapa detik itu sudah cukup untuk membuat supirnya itu mengerem kendaraannya. Poin kedua adalah standar bangunan yang nggak main-main. Jadi di Jepang aturan kelayakan bangunan itu ketatnya nggak main-main dan terus diperbaharui setiap kali ada gempa besar yang terjadi. Jadi gedung-gedung di Jepang, terutama yang bertingkat, itu nggak dibuat kaku, tapi dirancang fleksibel menggunakan peredam gempa atau dampers istilahnya, kalau nggak salah ya. Sehingga ketika terjadi gempa, gedung-gedung ini tuh bergoyang menyerap getaran gempanya, bukan malah langsung patah dan roboh menimpa orang-orang yang ada di dalamnya.
teknologi yang canggih pun akan sia-sia kalau manusianya panik. Nah, sekarang masuk poin ketiganya, yaitu adalah kesadaran masyarakatnya secara umum dan juga edukasi tentang bencana alam. Jadi dari kecil, dari TK mungkin atau dari SD, anak-anak di Jepang itu sudah dilatih ketika terjadi bencana alam itu responnya bagaimana. Sehingga semakin hari kebiasaan dari latihan mitigasi bencana alam ini itu sudah jadi muscle memory, hanya ada di kepala saja. Sosialisasi mitigasi bencana alam di Jepang itu bukan sekedar formalitas aja ya, tapi ini benar-benar dilakukan secara terus-menerus supaya orang-orangnya itu sudah jadi terbiasa. Jadi secara singkatnya, Jepang itu nggak hanya siap pas terjadi bencana alam aja, tapi mereka itu sudah mempersiapkan diri dari dimulai bangunan itu didirikan, dan juga dari anak-anak kecil itu masuk sekolah, mereka itu sudah dilatih untuk tanggap bencana. Sekarang coba kita tengok ke negara kita sendiri, yaitu Indonesia, dan kita jujur-jujuran aja, apa sih yang terjadi ketika bencana alam datang? Kemungkinan besarnya ketika bencana alam datang, pola kekacauan yang sama itu hampir pasti terulang kembali. Kalau kita ingat-ingat lagi musibah yang terjadi di Indonesia tahun lalu, yang terjadi terutama di Pulau Sumatera itu, kita akan melihat semakin jelas pola kekacauannya. Contohnya, penanganan bencana alam kita itu seringkali terjebak dalam birokrasi yang ribet. Ya enggak sih, kalau kita pikir-pikir lagi. Lalu lembaga yang bertanggung jawab terhadap mitigasi bencana alamnya juga nggak jelas. Kemudian koordinasi di lapangan juga gagap, dan bantuan-bantuan logistik juga seringkali terjebak macet gara-gara ya tadi itu, birokrasi yang ribet. Bahkan mirisnya lagi, bantuan atau evakuasi di beberapa daerah itu baru bergerak cepat setelah musibahnya itu diviralkan di sosial media. Ya enggak sih? Jadi seolah-olah mitigasi bencana alam di Indonesia itu adalah slogannya itu bukan tanggap bencana, tetapi viral dulu baru ditangani. Padahal kalau kita perhatikan secara seksama ya teman-teman, negara Indonesia dan negara Jepang itu sebenarnya seperti saudara. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kedua negara ini sama-sama berada di Pacific Ring of Fire. Sama-sama bertengger di atas lempengan tektonik yang aktif, yang sering langganan gempa, sering langganan gunung meletus, sering langganan tsunami, dan bencana alam lainnya. Tapi kok bisa mitigasi bencana alamnya itu jomplang banget gitu? Kok bisa seperti itu? Kenapa ya? Jadi poin pertamanya adalah peta realitasnya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah masyarakat Jepang itu memiliki peta realitas yang jauh lebih akurat dibandingkan dengan masyarakat di Indonesia. Ada salah satu scene dalam TV series yang saya sendiri itu suka, yaitu Shogun, yang menggambarkan dengan cukup baik tentang masyarakat Jepang. Just a baby earthquake. A baby what? You will most certainly experience more while you are here. There are also tsunami that come from the sea and fires that break out in the villages and cities. It is why our houses are built to go up as quickly as they come down. Because death is in our air, in sea and earth. It can come for us at any moment. Masyarakat Jepang itu dari zaman dahulu sudah sadar, sudah aware, dan sudah mempunyai peta realitas yang cukup akurat tentang lingkungan yang mereka tinggali, yaitu lingkungan yang sering terjadi bencana alam, terjadi gempa, tsunami, banjir, kebakaran, dan lain sebagainya. Sehingga ketika mereka mendesain bangunannya, yaitu bangunan tradisional untuk zaman dahulu itu, mereka itu menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Dari desainnya, dari bahan bangunannya, itu sudah disesuaikan. Nah,
poin keduanya adalah tentang ketegasan aturan. Jadi di Jepang daerah yang rawan bencana itu misalnya dialihfungsikan atau diatur secara ketat. Coba bayangkan dengan di Indonesia, daerah yang rawan bencana itu seringkali dibiarkan begitu saja, bahkan tanpa ada analisis resiko yang jelas. Bahkan seringkali izin bangunan itu justru sering kalah dengan kepentingan ekonomi jangka pendek. Kemudian Jepang itu memandang mitigasi bencana alam sebagai investasi masa depan. Maksudnya itu gimana? Jadi mumpung belum terjadi gempa, uang yang mereka punya itu digunakan untuk riset tentang bencana alam itu sendiri maupun riset tentang penanggulangan terhadap bencana alamnya. Kemudian melakukan simulasi, melakukan pelatihan, dan kemudian membangun bangunan dan infrastruktur lainnya yang tahan terhadap gempa. Nah, sekarang coba bandingin dengan di Indonesia. Mitigasi bencana alam itu sering dianggap sebagai formalitas belakangan aja. Anggaran baru dikucurkan ketika bencananya sudah melahap banyak korban jiwa. Nah, teman-teman, jadi bencana alam adalah sebuah keniscayaan geografis yang tidak bisa kita cegah. Tapi jumlah korban jiwa dan juga besarnya kerugian adalah variabel-variabel yang sebenarnya bisa kita tekan. Jepang telah membuktikan bahwa kombinasi dari teknologi, ketegasan aturan, dan juga edukasi serta kesadaran masyarakat itu bisa menyelamatkan puluhan ribu nyawa. Sebenarnya Indonesia itu tidak kekurangan orang yang pintar maupun kompeten. Hanya saja kita membutuhkan komitmen yang penuh dan juga konsistensi yang nyata sebelum bencana alam berikutnya itu melanda. Ya, kita sudah di akhir video. Silakan teman-teman yang ingin memberi komentar, pendapat ataupun pemikiran, silakan tulis di kolom komentar. Oh ya, saya juga akan memberikan link-link referensi-referensi yang saya pakai untuk video kali ini. Silakan bagi yang punya ketertarikan dan ingin riset sendiri lebih lanjut, bisa cek nanti ya di kolom deskripsi ataupun di kolom komentar. Ya, saya dari Lensa Memandang. Terima kasih telah menonton semuanya. Stay safe ya semuanya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Bye.